8 gugur satu persatu. 9, 10. Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Dia maunya gini loh, azan itu milik Kristen Ortodok, umat Islam yang niru sama dia. Kalau kau benarkan Kristen Ortodok, kenapa Indonesia nggak pakai? Dia maunya gini loh. Artinya apa? Kristen Ortodok beda Kristen Indonesia, tapi kau pakai dasar, itu namanya kuculuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Kristen Ortodok ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hore hore, ada Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah onde-onde? Jadi azan itu milik Kristen katanya Bang Juma, bukan milik Islam. Wih, mati nih, Cak. Semua diklaim. Agak lain apa nih? Udah. Iya. Ya Pak David, jadi gimana Pak David? Bahas aja deh, bahas apa yang Anda. Iya, artinya azan itu oleh Kristen Ortodoks sudah dilakukan gitu loh. Nggak usah hal-hal lain. Statementnya begitu aja. Mau disimpulkan kayak apa ya masing-masing lah kan gitu. Jadi di Arab sana ada Islam, ada Kristen, ada Ortodok, ada Katolik, macam-macam di situ. Menggunakan bahasa yang ada di sana. Itu harus diakui gitu, Pak. Jangan mengklaim-klaim. Saya bukan mengklaim. Berdasarkan video ini tadi yang saya sampaikan, Ortodok itu di abad ke-4, ke-5 gitulah. Nah, jadi sudah ada Jadi tadi itu video dari abad ke-4. Asalnya video tadi itu dari abad ke-4. Hebat kali. Kan bisa saja kayak dia tampilkan. Artinya dia nyontek tapi dia mengklaim azan itu berasal dari Ortodoks. Emang kau bisa buktikan tadi yang kau tampilkan, kau perdengarkan itu dari abad 4? Nah itu Bunda ngawur lagi itu. Ya kan kau bilang itu bukti. Tadi video itu yang kau perdengarkan, kau bilang itu bukti bahwa Ortodoks lah yang mempunyai azan itu dari Ortodoks. Gak ada bukti kan tadi dari beberapa yang kau tampilkan. Kalau videonya itu enggak mungkin lah Ibu video. Tapi kalau kita pengetahuan kita Ortodoks itu sudah ada. Iya ya udah biar Gurunda yang menjelaskan. Gurunda, tapadal Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai satu hukum atau kaidah ketetapan dalam sebuah agama, sah-sah saja kita mengklaim bahwa ini meniru ini dan seterusnya. Yang penting ada dalil yang kemudian menjadi dasar pijakan untuk mengklaim itu. Kalau di Islam legalitas azan itu kan jelas dalam Al-Quran untuk menyeru kemudian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ilas shalah takhazuha huzwa walaiban zalika bi'annahum qaumul la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru, memanggil untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Jadi Al-Quran kemudian sudah menjelaskan bahwa seruan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu yaitu seruan azan untuk melaksanakan sholat. Maka kaidahnya ada. Nah kalau dikatakan ini adalah meniru dari Ortodoks, ada nggak di dalam Bible perintah untuk melakukan azan seperti yang saya uraikan barusan? Kalau ada mungkin bisa ditunjukkan dalilnya, silakan. Apa itu, Om?
Ini pada teriak kenapa? Saya minta dalil, jangan teriak. Bukan saya suruh teriak. Dalil azan mana, coba tunjukkan. Silakan Bang. Bapakmu kapan berbohong? Dibuka mute-nya Pak David. Dibuka mute-nya Pak David. Gini, saya tidak pakai dalil nih di sini. Saya mengatakan bahwa di Google, di YouTube itu kan ajan Kristen Ortodok di Timur Tengah, Bang Juma. Saya tidak perlu pakai dalil itu. Nah, artinya apa? Kalau kita ketahui Ortodok itu sudah ada diperkirakan abad ketiga keempat gitu. Jadi mereka sudah melakukan ajan di abad itu. Ada ini enggak Mbak? Bang, ada bukti nggak? Kalau YouTube itu kan baru internet ini aja baru ada yang disebut YouTube. Nanti setelah ada internet, Ya nanti ada. Di mana itu fakta di- bahwa di abad sekian Oh, mereka itu sudah catatan sejarah lah. Ada dalil nggak? Kalau dalil Alkitab enggak ada. Lalu dari mana mereka mencontoh itu? Nah, itu justru itu. Saya kan bukan Ortodok. Wah, mungkin yang Anda lihat itu setelah kemudian YouTube ada. Loh iya. YouTube itu belum ada, sementara azan itu sudah ada 1400 tahun silam. Idza nudiya azan adbara syaitan. Itu ada dalam hadis Muslim dan juga Bukhari. Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kemudian berlari mendengarkan azan tersebut. Kan gitu. Makanya kan sebetulnya kita bisa mengecek ke saya sih tidak ada kemampuan untuk hal itu ya. Bisa apa YouTube ini memang saat ini di Timur Tengah sana masih ada seperti ini. Nah, tinggal begitu aja. Ajan itu dilakukan oleh Kristen Ortodok. Iya, tapi itu kan informasinya dari YouTube, Bang. Iya. Berbeda dengan kami umat Islam ini, aturan azannya itu sudah diatur oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah ada 1400 tahun silam. Sedangkan Anda tahu tentang ortodoks, tidak mungkin kemudian diadakan video, dibuat video sebelum Islam itu datang. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa yang kemudian menjadi fotografer, siapa kemudian menjadi tukang shootnya 1400 tahun ke atas sana. Itu nggak mungkin. Artinya azan yang muncul hari ini adalah azan yang baru-baru aja dilakukan. Baru-baru aja setelah ada internet, setelah ada video, ada kamera, baru kemudian ada azan itu. Nah, itu kan yang ada. Nah, sedangkan kalau untuk menyanggah apa yang saya uraikan, ya harus ada dalil di Bible. Oh, bahwa Bible itu kan lebih dulu daripada Islam. Artinya ortodoks yang menggunakan Bible tersebut lebih dulu mengumandangkan azan. Kan gitu, Bang. Tapi kalau hanya nama ortodoks aja dengan Islam, ya bisa jadi itu sebagai pembenaran. Tapi kalau tidak ada bukti, hanya YouTube aja, ya susah itu untuk dijadikan sebagai acuan. Silakan. Iya gitu, betul. Namun kan kalau catatan sejarah itu mungkin ada, atau fakta yang ada saat ini, tentulah misalnya itu ajan itu betul-betul ada di Timur Tengah oleh Kristen Ortodok. Nah, tentulah kalau itu pun itu ada, itu kan pasti bukan sekonyong-konyong budaya, anggap itu budaya agama, kebiasaan agama, lalu timbul sekonyong-konyong. Saya yakin tidak juga begitu.
Nggak mungkin dia misalnya dia lakukan itu. Ini fakta kita, misalnya kita melihat ke sana ada seperti itu, kalau dikatakan itu sekonyong-konyong dibuat sengaja saat ini, saya yakin juga enggak lah. Begitu. Jadi untuk dalilnya tentang ajan itu enggak ada di Bible, enggak ada. Setahu saya lah ajan yang dilakukan kayak begitu. Tetapi saya itu hanya menyatakan bahwa bahasa Arab itu sudah ada di abad pertama juga sudah ada. Nah, itu catatan Bible ada. Nah, jadi kalau abad pertama sudah ada, bagaimana kemudian abad ke-6 ke-7 timbul agama yang pakai bahasa yang sudah ada? Ya kan? Artinya kalaupun ada agama lain sebelum Muslim datang, contoh Kristen. Nah, Kristen yang di Timur Tengah, tentu mereka pakai bahasa apa? Bahasa Arab itulah. Kan begitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu milik siapa. Enggak. Bahasa itu milik semua manusia. Nah, begitu Bang Yuma. Jadi mengklaim-klaim bahasa itu milik sesuatu agama itu enggak tepat gitu. Gitu lah maksudnya. Sebenarnya mengklaim satu bahasa itu nggak ada. Di Islam juga nggak ada mengklaim bahasa. Akan tetapi adalah sebuah aturan main. Orang yang disebut nabi itu memiliki bahasa sehari-hari. Dan tentu proses pewahyuan, interaksi yang terjadi menggunakan bahasa yang digunakan oleh nabi tersebut. Seperti Nabi Musa, pastilah menggunakan bahasa yang dipahami oleh Nabi Musa. Bagaimana mungkin ada Tuhan memberikan wahyu kepada nabinya, di mana nabinya orang Yahudi, kemudian berfirman kepada nabinya menggunakan bahasa Bugis. Kalau itu yang terjadi, berarti Tuhan tersebut tidak maha tahu. Sudah tahu nabinya nggak bisa bahasa Bugis, kok berwahyu pakai bahasa Bugis. Nah, oleh karena itulah kemudian Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani, maka Tuhan datang berfirman menggunakan bahasa Nabi Musa. Begitu juga ketika Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, maka Tuhan berfirman dalam bahasa yang digunakan Nabi Muhammad. Bukan berarti bahasa Arab itu milik Islam, bukan berarti bahasa Ibrani itu milik Yahudi. Akan tetapi secara keagamaan mereka secara ritual menggunakan bahasa yang bagaimana wahyu itu diterima. Yang lain itu Kristen. Yesus orang Aram, orang Yahudi menutur bahasa Aram. Tapi kitab yang diklaim sebagai kitabnya Yesus atau kitab yang menceritakan tentang Yesus justru bahasa Yunani. Ini yang mengherankan, saudara. Nabi Musa menerima Torah bahasa Ibrani. Nabi Muhammad menerima Al-Quran bahasa Arab. Yesus menerima firman juga. Tentu Yesus menerima firman sesuai dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Loh, kok yang muncul sekarang kitab Yunani? Kan gak nyambung itu. Terkecuali peristiwanya di Yerusalem, wartawannya orang wartawannya orang Jawa, lalu kemudian surat kabar yang dituliskan itu diperuntukkan untuk orang Jawa. Barulah si wartawan menuliskan dalam bahasa Jawa. Artinya tak ada hubungannya kemudian antara wartawan dengan keadaan yang ada. Cuman wartawan ini menuliskan kejadian-kejadian itu untuk diperuntukkan oleh orang-orang yang penutur bahasa Jawa. Tetapi itu hanya sebagai berita saja. Kejadiannya begini telah terjadi, suatu hari kejadiannya begini, bla bla bla, seterusnya. Tapi karena surat kabarnya untuk orang Jawa, maka wartawannya melakukan penyelidikan dan penyusunan redaksinya
sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh orang Jawa. Begitulah kitab saudara. Makanya Yesus tidak mengenal kitab Roma, kitab Filipi, Galatia, Efesus, Yohanes, Markus, Matius. Yesus tidak mengenal. Intinya Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Kenapa enggak mengenal perjanjian baru? Karena para penulisnya menuliskan itu tidak bertemu langsung dengan Yesus, tapi menyusun berita-berita itu jauh setelah Yesus itu sudah tak ada di dunia. Itu Bang. Ya, betul. Jadi tapi begini Bang Yuma, kita tuh tadi saya menyampaikan sesuatu sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Yaitu ada murtadin yang sombong-sombong, ya termasuk yang kita ketahui itu Lina yang di Medan menggunakan bahasa ya, menggunakan bahasa Arab ya kan, kemudian dia makan daging gitu. Nah kalau hal ini terjadi di Timur Tengah, ya kan? Apakah bisa seperti itu? Makanya bahasa itu menjadi milik suatu agama, sehingga Lina Wijaya itu Lina apa yang di Medan tuh? Sehingga dia disalahkan. Jadi bahasa itu milik suatu agama, ya kan? Jadi pelecehan. Nah, padahal di Timur Tengah itu ada Kristen. Nah, dia mengucapkan asyhadu Allah. Ada. Makanya hukum yang terjadi itu, saya tadi katakan Bang Juma, bahasa itu memang tidak diklaim kepada suatu agama, tidak ada. Tetapi faktanya terjadi yang di Medan itu dia menggunakan bahasa itu bahasa milik agama. Itu paham enggak nih? Bisa enggak nih dipahami? Saya paham. Nah, Jadi makanya iya, kalau itu terjadi di Timur Tengah, ada seorang Kristen makan lalu dia mengucapkan dengan bahasa Arab, nah kan tentu beda. Paham ya? Nah, begitu. Emang kuhapnya sama. Nah, itu dia, bukan soal kuhab, bahasa nih. Ya, jadi gini, Jadi Bang. di Indonesia bahasa Arab itu milik suatu agama, walaupun tidak diklaim. Jadi Ngerti gini. ya? Jadi gini, saudara. Penduduk Indonesia itu adalah mayoritas Islam dan kitab sucinya itu terjaga keasliannya masih menggunakan bahasa Ibrani. Itu yang pertama, bahasa Arab. Yang kedua, karena ketidakseimbangan antara bahasa yang dibutuhkan oleh manusia dengan kosakata bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia mengambil dan menyadur bahasa Arab untuk dijadikan sebagai bahasa resmi di Nusantara ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau orang Kristen menggunakan bahasa Arab di Arab, itu wajar, manusiawi. Tapi aneh, kalau orang Kristen menggunakan bahasa Arab di Indonesia, yang mana kemudian yang pertama kitabnya sendiri bahasa Yunani, terjemahannya bahasa Indonesia. Al-Quran mayoritas kemudian pengguna bahasa Arab dalam kitab sucinya, Al-Quranul Karim. Sehingga tidak ada hal yang bisa membenarkan itu. Orang Kristen menggunakan bahasa Arab di Indonesia itu apa yang bisa membenarkan? Dia ingin bercakap-cakap, atau dia ingin menghujat, atau ingin menyamanyamakan, atau ingin pamer, atau apa? Tidak ada sisi positif yang dihadirkan kemudian. Kalau dikatakan dia ahli bahasa, dia bisa bahasa Arab dan seterusnya, lalu buat apa? Kenapa nggak mendalami bahasa kitabnya sendiri? Oke lah kalau dia di Arab, ya sah-sah saja, namanya orang Arab, adalah seorang Kristen gila kalau dia di Arab, tetapi dia membaca kitab sucinya dengan bahasa Indonesia. Kebalik-balik otaknya berarti.
Kalau di Arab menggunakan bahasa Arab, ya memang itu bahasa sehari-hari. Tapi di Indonesia, coy, bahasa Indonesia, di mana kitabnya sendiri bahasa Indonesia dan original teksnya juga bahasa Yunani, nggak nyambung-nyambung ke bahasa Arab. Jadi hanya ada satu alasan. Apa alasannya? Pertama, 1 Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, menipu, palsu, atau jujur, tetap hal itu aku bersuka cita. Dan aku tetap bersuka cita. Orang tersebut sedang ingin meneladani Paulus, rasulnya. 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun tidak hidup aku ini di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang sedang dipraktekkan, ini yang sedang dicontoh, sedang meneladani rasulnya. Walaupun aku tidak menyembah Allah, walaupun aku tidak mengkitabkan Al-Quran, tapi untuk supaya memenangkan banyak orang Islam, saya juga berpura-pura menggunakan bahasa Arab. Itu satu-satunya itu. Yang lain gak ada. Apa tujuannya menggunakan bahasa Arab? Tidak ada tujuan selain mengikuti teladan Paulus untuk memenangkan jiwa-jiwa agar banyak yang menyembah kepada Tuhannya Kristen. Itu aja, Bung. Pembenaran apapun secara akademik tidak ada yang bisa kemudian membenarkan, oh dia karena bahasa itu bukan milik sebuah agama. Yes, pahamnya kita. Paham, tapi apa tujuannya Anda menggunakan bahasa Arab? Kalau bukan untuk meneladani Paulus. Kepada orang Islam ngaku Islam, pada orang Yahudi ngaku Yahudi, pada orang Yunani ngaku Yunani. Apa tujuannya itu? Supaya memenangkan. Karena memang ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu ada perintah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Memang ada perintah. Dimaklumi itu. Tapi jangan mencari alasan yang akal-akalan. Jujur aja. Oh, saya begini karena supaya orang Islam jatuh cinta. Bahwa Kristen juga bisa bahasa Arab loh. Ya memang bisa kok. Orang Kristen di Arab ya pastilah nggak mungkin pakai bahasa Makassar. Begitu saudara. Jadi kebenaran itu mutlak absolut kebenaran. Begitu juga kesalahan itu disembunyikan seperti apapun tetaplah salah bagi orang yang berakal. Silakan. Begini, jadi ini dimisalkan, Bang Jumal, dimisalkan Kristen Arab datang ke Indonesia, ya kan? Lalu dia melakukan seperti yang di Lina yang di Medan itu dihukum nggak tuh? Loh, nggak ada orang Kristen dihukum karena menggunakan bahasa Arab, cuma ditertawakan aja. Karena terlalu pamer kalau agama mereka itu memang diajarkan menyamar seperti domba. Padahal mereka serigala. Justru ditertawakan. Ada orang Kristen pakai bahasa Arab, kami cengengesan lihatnya. Kami akan mengatakan apa? Tengoklah, lihatlah. Pengikut Paulus ini, lihatlah. Tapi kalau orang Arab datang ke Indonesia, Kristen dia menggunakan bahasa Arab, mukanya aja sudah Arab kok. Apalagi kemudian bahasanya. Lalu apa kemudian hak kami untuk menegur itu? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Cuman masalahnya kalau orang Indonesia muka kotak, hidung pesek, mata bola, rambut keriting, rambut kulitnya hitam, lubang hidung penuh bulu, tapi menggunakan bahasa Arab, hari Minggu ke gereja, ya tuh nggak nyambung, Cak Ayu. Kan gitu poinnya. Gini Gurunda, poinnya yang dibawakan oleh si David gini. Kalau bawa Lina Mukerje kenapa ditangkap polisi? Dia makan babi, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Quran. Itu Gurunda. Oh iya, kalau saya nggak kenal sih, kupikir tadi Lina Tidak Jaya. Ya itu. Emang ada ditangkap?
Udah ditangkap, ditangkap. Oh ya, ini juga ini sementara kita susun ya, si mencerdaskan ya, dalam waktu dekat juga kita akan upayakan dia makan babi dengan benar-benar ya, teman-teman divisi hukum itu yang akan menggodok dia. Ada videonya yang lagi viral, makan babi tapi menyebut-nyebut nama Allah dan seterusnya. Itu juga akan nyusul itu. Ya ada, insya Allah besok saya kawal Bang Erik dan timnya ke Polda Gurunda, insya Allah besok. Iya, itu harus kita harus saling menghargai lah antar agama ya. Kita saling menghargai. Cukuplah saya ini yang dilapor, jangan sampai yang lain juga dilapor. Tapi anehnya kasus saya ini, saya korban, saya yang dilaporkan. Tapi nggak apa-apa. Negara kita negara hukum, kita harus tunduk taat hukum. Biarkan proses hukum itu kemudian didudukkan pada perkara yang sesungguhnya. Nah, kita hanya minta supaya jangan sampai ada diskriminasi para aktivis dakwah itu yang kita tidak inginkan. Oke, silakan dilanjut. Nah, saya menanggapi yang tadi Bang Juma sampaikan tentang Paulus. Iya, silakan. Menipu-nipu tadi itu di mana ayatnya ya? Filipi 1 Bang, Filipi 1 nomor 18. Situ dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan propasis. Propasis itu dalil yang dibuat-buat, alasan yang dicari-cari, atau semangat yang palsu, atau keinginan untuk berpalsuria. Coba Anda baca Filipi 1:18. Saya bacakan ya. Iya. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Maksudnya saya perlu jelaskan begini Bang Juma, ini ayat. Iya, silakan. Jadi tadi disampaikan juga bagaimana Injil itu dihiperbolakan sampai diberitakan kepada segala makhluk. Karena saking pentingnya Injil itu untuk keselamatan. Nah, jadi di ayat Filipi 1:18 itu, sekalipun saya nih menyampaikan Injil tetapi dengan motivasi uang, tetapi kalau Injil itu saya sampaikan betul, itu tidak masalah. Tetapi jangan sebaliknya, niatnya baik-baik untuk memberitakan Injil, tapi Injilnya salah. Nah, itu celaka. Paham dah ya? Jadi saya ulangi, kalau saya sebagai penginjil, saya memang penginjil. Saya memberitakan Injil dengan maksud mendapat perpuluhan lah, amplop lah, bagaimana gitu. Tetapi Injil yang saya sampaikan itu betul, itu tidak masalah. Daripada Injil yang saya niatnya bagus untuk penginjilan, tetapi Injil yang saya sampaikan salah. Nah, itu maksudnya apa yang disampaikan seperti itu, Bang Juma. Jadi mengingat betapa pentingnya Injil untuk keselamatan itu, makanya seperti itu. Dengan maksud palsu pun tidak apa-apa. Paulus masih bersukacita katanya. Nah, begitu. Jadi bukan untuk tipu-tipu, enggak. Gitu maksudnya. Tapi kalau di sini yang saya lihat itu seperti itu. Bagaimana dengan yang 1 Korintus 9:20 Bang? Itu kan ada kepura-puraan kepada orang pengikut Taurat. Saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Itu maksudnya apa? Demi untuk memenangkan banyak jiwa. Itu gimana itu Bang? Anda boleh mengaku sebagai orang Jawa, bisa juga mengaku sebagai orang Makassar, demi untuk memenangkan banyak orang. Ini maksudnya apa? Ini ajaran baikkah yang kayak gitu? Bukankah itu sudah penipuan? Ketika berpalsuria, bukankah itu adalah penipuan? Palsu itu kan identik dengan sesuatu yang negatif. Tetapi tidak mengapa, sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Propasis. Propasis itu cakupan makna bahasa itu mengelabui,
Mengelabui itu ya sinonim dengan mengelabui, menipu, membohongi. Kan itu sama itu, Bang. Palsu itu bohong kan? Iya, jadi tidak mengapa, yang penting Injil diberitakan. Contoh begini, misalnya di Korea Utara ada Injil. Bagaimana sulitnya Injil itu disampaikan. Lalu ada upaya tipu menipu, tapi Injil disampaikan, tujuannya Injil disampaikan. Jadi itu tidak mengapa. Karena Injil yang disampaikan itu begitu susah waktu di sana itu disampaikan. Yang penting Injil disampaikan. Misalnya dia membohongi tentara di sana begini begitu ya kan. Tetapi dia menyampaikan Injil. Itu tidak mengapa. Karena begitu sulit di sana. Demikian juga hal-hal seperti itu sampai saat ini pun, misalnya saya nih saat ini penginjil, saya memang penginjil, tapi saya demi dapat amplop gitu saya sampaikan, Pak nanti saya pelayanan di sini. Tidak mengapa, yang penting Injilnya tuh Lucu nih ya. betul. Nah begitu, Pak. Jadi mengingat pentingnya Injil itu disampaikan. Tapi masalahnya bukan masalah pentingnya. Ini masalah Kristus. Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Ya. Jadi sangat berbeda dengan kami Islam ini. Islam memberitakan tentang Allah, tidak boleh pakai tipu-tipu, tidak boleh mengelabui. Jelaskan aja Islam itu seperti apa. Makanya toa di mana-mana ada di masjid. Kenapa? Tidak ada yang harus ditutupi. Harus diberitakan sesuai dengan makna, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tak boleh dengan mengelabui. Artinya, apalah artinya orang itu masuk Kristen kalau itu hasil tipuan? Begitu dia masuk ternyata dia ditipu. Nah kalau di Islam nggak boleh. Apakah Anda sanggup melaksanakan sholat 5 kali sehari? Apakah Anda sanggup puasa selama sebulan penuh? Apakah Anda sanggup untuk berinfak, beramal soleh dan harus dengan jujur, nggak boleh kemudian ada maksud-maksud propasis, mengelabui, menipu dengan maksud palsu, kepura-puraan, itu nggak ada di Islam. Itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran kami Islam. Mohon maaf ini, karena di situ langsung ada perintah. Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang itu aku tetap bersuka cita. Ini teladan yang menurut kami Islam itu nggak boleh diikuti yang kayak gini. Beritakan aja yang jujur. Allah ditanya, apakah Allah itu makhluk? Bukan makhluk. Allah itu seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Apa gelar Allah Subhanahu wa ta'ala? Maha suci lagi maha tinggi. Sampaikan dengan jujur. Jangan mengelabui. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Harus sesuai. Meskipun pahit, katakan. Katakan meskipun pahit. Nah kalau di agama saudara ternyata boleh. Ya, Padahal boleh. Kalau tujuan yang penting Injilnya betul. ya, bagaimana ceritanya saudara? Bagaimana ceritanya kita ingin memberikan sesuatu yang baik, tetapi dengan cara Niat. tidak baik. Bukan niatnya, memang caranya. Cara pemberitaannya itu sudah bohong, sudah palsu. Nah itu Ayatnya di mana itu Bang Juma? Injilnya. Ayatnya di mana tadi Bang Juma? Filipi 1:18 dan memang faktanya begitu kan Bang? Kan faktanya Kalau begitu. Injilnya itu tadi gimana saya ya? bilang, itu diumpamakan analogi yang saya bisa sampaikan. Kalau niatnya tidak baik, tetapi Injilnya benar, itu lebih baik ketimbang Injilnya palsu. Niatnya bagus, niatnya Bang bagus. David, yang bersuka gitu lah. cita itu Paulus. Apakah Iya. Tuhan bersuka cita? Belum tentu. Ini berarti Tuhannya Juma itu Paulus. Oh bukan Itu gitu aja. saudara, bukan. Ya bukan kau begitu. percaya sama Paulus Juma, bukan sama Yesus. Wajar aja dong. Nah, itu Banyak rasulmu. ayatnya Paulus kau pakai. Itu Nggak ada rasulnya urusan saudara kan? itu. Rasul saudara kan itu? Nggak rasulku itu.
Loh, gimana ini teman-teman? Kristen tidak mengakui Paulus. Bagaimana Ya nggak ceritanya? masalah sama aku karena keselamatan itu bukan karena Paulus, keselamatan itu karena Jadi Anda kasih tidak karunia beriman Yesus. kepada Paulus? Ngapain aku beriman sama Paulus? Ya enggak lah. Kepada Paulus Pak. Tulisannya Paulus tebel banget begitu loh, gimana itu? Jadi yang ngajarin, kemudian Anda menuhankan Kristus itu siapa? Saya nggak menuhankan Kristus. Lalu Tuhan Anda siapa? Saya nggak menuhankan dia. Saya menjadikan Yesus itu raja, bukan Tuhan. Oh, raja di mana? Raja sorga. Yesus yang Oh, bilang raja surga. Berarti bukan dia yang di Wahyu ya? di Wahyu mana? Yang datang ke penulis Wahyu, Penulis Wahyu mana? yang di Pulau Patmos. Nah, tanyalah sama penulis Pulau Patmos kok nanya Wah, ini sama aku. bahaya ini. Kok boleh bahaya ini? Terus dari mana ilmunya Anda kemudian mengatakan Yesus itu raja? Dari mana ilmunya? Saya nggak pakai ilmu karena Yesus nggak butuh ilmu. Dia butuh ketaatan, kasih karunia. Dia nggak butuh bukan. ilmu. Anda mengatakan karena nabimu sendiri pun nggak punya ilmu, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ngapain kau Yang saya katakan berribut? ini, Anda mengatakan Yesus itu raja. Di mana Dia Yesus? raja. Di mana raja? Makanya Di aku mana taati dia? dia. Nama Perkataan kerajaannya apa, raja Bang? itu ya dan amin. Udah selesai. Nama kerajaan Yesus itu apa, Bang? Kerajaan sorga. Di mana Yesus mengatakan kalau dia raja di surga? Waduh. Aduh. Baiklah. Yohanes 18. Oke, Yohanes 18. Nomor berapa? Bentar, saya buka Yohanes 18 ayat yang Berapa, Bang? Yesus di hadapan Pilatus. Iya. 33, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan Allah, lalu mengambil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri yang dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau? Apakah yang telah engkau peroleh?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka kata Pilatus kepada, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir ke dalam dunia. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran bahwa aku adalah raja. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Selesai. Di mana dia mengatakan bahwa aku adalah raja? Di mana, Bang? Udahlah Juma. Orang semua menganggap di situ. Saya kan bertanya, saudara. Saya kan bertanya. Yesus di mana mengatakan aku adalah seorang raja? Bukan Kabur dia Banyuma. Kabur. Malu dia itu. Kenapa? Karena sama seperti ketika saya ke Malaysia. Apa yang saya katakan kemudian? Ya, negaraku, kebangsaanku bukan dari bangsa ini. Kebangsaanku bukan berarti aku adalah raja di bangsa Indonesia. Bukan. Kerajaanku. Seorang prajurit datang kemudian ke kerajaan lain. Ketika ditangkap, prajurit ini berkata, "Kerajaanku bukan di sini. Kerajaanku ada di Singosari sana." Bukan berarti dia seorang raja di situ. Sederhana kok. Lalu kemudian ya ketika mengatakan aku adalah raja, itu dia sedang bertanya, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Bukan perkataan Yesus itu perkataan Pilatus ketika dia bertanya. Cobalah teman-teman, pelajari Bible itu dengan seksama ya. Jangan hanya doktrin dan dogma. Karena kemana kau giring kami, ke Yohanes, ke Matius, ke Markus, kami udah paham. Kami turun jadi apologet ini sekedar sebagai pembawa kabar peringatan saja. Sebagai pembawa peringatan saja. Ya. Karena kami melihat bahwa Bible kok tidak sesuai dengan apa yang dipercaya oleh saudara Kristen. Contoh misalnya saudara kita tadi. Saya tidak percaya kepada Paulus. Saya percaya kepada Yesus. Faktanya kenapa jadi Kristen kalau percaya kepada Yesus? Yesus seorang Yahudi. Dia praktisi Taurat. Kenapa Anda jadi Kristen? Apakah Yesus itu Kristen? Kan bukan. Yohanes 10 nomor 27.
Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Jadi kalau percaya kepada Yesus, Anda Yudaism, bukan Kristen. Itu loh, kan lucu. Saya adalah pengikut Nabi Muhammad. Saya percaya kepada Nabi Muhammad. Agamamu apa bang? Hindu. Kan lucu. Saya ini pengikut Nabi Muhammad. Saya pecinta Nabi Muhammad. Saya pengikutnya. Terus agamamu apa? Kristen. Kan aneh. Saya percaya Yesus. Saya pengikutnya. Yesus adalah rajaku. Agamamu apa sampean? Kristen. Elah. Gimana toh? Yesus Yudaism, dia praktisi Torah. Kok jadi Kristen ente? Nah inilah saudara-saudara, mari kita belajar sama-sama mendalami Bible itu. Ada seorang sahabat saya tadi sore, sudah malam. Saya dari dulu Bang Suma selalu mengikuti abang, tapi saya takut kemudian membuka Bible. Kenapa takut? Saya takut murtad. Makanya Bible itu saya anggap satu benda yang sakral, yang ketika saya buka akan menggoyahkan imanku. Oh gitu bang? Iya. Tapi setelah saya ikuti Bang Suma, kok Bang Suma baca Bible kok semakin hebat dia pemahaman Biblenya. Akhirnya apa? Pelan-pelan dia lirik-lirik Bible. Lama-lama dia baca. Akhirnya dia sudah bisa berbicara tentang data Bible kepada saya secara japri. Lalu dia katakan apa? Bang Suman, ternyata semakin saya baca Bible, semakin tebal iman Islamku. Kutanya, kenapa bisa demikian bang? Ya karena tidak masuk akal apa yang kubaca di situ. Tidak ada yang bisa menguatkan imanku. Tidak ada isi Bible yang bisa membuat goyah iman Islamku. Semakin Bible ku baca, semakin kuat Islamku. Intinya karena yang ku baca itu sesuatu semuanya hal yang bertentangan dengan akal sehatku. Berbeda ketika aku baca Quranku. Berarti Bible itu bukan harus saya takuti. Ya emang. Apa yang ditakuti? Itu kan cuma catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak mengenal penulisnya. Baca aja berita-berita itu. Itu kan hasil penyelidikan orang. Selayaknya kita baca karya ilmiah, kita membaca satu berita peristiwa. Selayaknya itu. Tapi untuk sampai level firman Tuhan, selayaknya Al-Quran itu nggak bisa. Jadi sahabat saya itu ya makin makin semangat baca Bible. Dan setelah dia baca Bible, semakin tebal iman Islamnya. Karena di situ tidak membuatnya kemudian goyah karena tidak masuk akal. Bayangkan aja, misalnya Yesus ditelanjangin, Yesus ditampar, Yesus ditonjok, Yesus kemudian dikejar, Yesus sedih, Yesus ketakutan, Yesus menangis, Yesus ketiduran, Yesus ngantuk, Yesus was-was, Yesus ditombak, Yesus digantung. Mana bisa menjatuhkan akidah Islam kayak gitu? Enggak. Malah semakin mempermantap akidah Islamnya. Seperti itu saudara. Berbeda dengan, maaf nih, Kristen di gereja mereka hanya didoktrin, didogma. Begitu. Sampai-sampai ada teman kita yang putus asa kan. Paulus itu bukan rasul bagi saya. Dia bukan siapa-siapa. Nah itu kan lucu kan. Ngaku Kristen tapi tidak percaya kepada Paulus. Sedangkan yang disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus. Bukan. Pengikut Yesus tidak disebut Kristen dia. Gitu saudara, silakan. Gini Bang, kita masih ada Bang. yang tadi naik itu Bang Juma kan tidak tahu itu. Iya, saya nggak tahu bang, saya nggak kenal juga. Kok dimut-mutkan? Ada musik. Paham. Selamat malam. Ada teman-teman. musik itu Bang David. Musik apa nih? Oh, di Bang David itu musik. Ada musik. Kita lagi live di YouTube Bang David. Musiknya dipelanin. Oke, Ya, Akal. Akal. Iya, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam saudara Akal, bagus ini namanya. Iya. Ini saya mau bertanya, Ya bang. kalau
teman-teman Islam kalau urutan nabinya yang awal sampai akhir kira-kira siapa aja? Bagaimana urutan nabinya? Sebenarnya kalau di Islam itu nabi yang kami imani itu ada, yang wajib kami imani itu ada 25 nabi, di antaranya Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa, kemudian Nabi Muhammad sebagai penutup nabi. Itu bang yang kami imani. Kalau seperti Nabi Saulus itu kami tidak imani. Nabi Menehe itu tidak kami imani. Nabi Ido tidak kami imani. Nabi Luga tidak kami imani. Kalau Nabi Sulaiman dengan yang duluan, Ya, Sulaiman dengan Daud mana duluan itu? kelihatannya lebih duluan Daud. Ya, itu dilihat di mana ya? Saya cari di Al-Quran nggak ada urutannya Ya, antara memang. Daud dan Sulaiman. Memang nggak di ini bang, nggak dijelaskan urutannya. Hanya saja gimana? Dari mana Bang cuma tahu urutannya kalau nggak ada di Al-Quran? Kan tidak berdasarkan urutan iman Islam itu bahwa harus berurutan. Tidak ada kaidah di Islam itu. Nabi itu harus diimani secara berurutan. Enggak. Kami hanya beriman bahwa nabi-nabi itu pernah diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Kami percaya bahwa nabi-nabi ini pernah ada di atas muka bumi, diutus oleh Allah kepada seluruh kaumnya masing-masing, kepada kaumnya masing-masing. Gitu maksudnya bang. Iya. Tapi kami gimana? Kalau Isa dengan Daud dengan Sulaiman mana duluan? Isa dengan Sulaiman. Kalau Isa dengan Sulaiman, ya duluan Sulaiman lah bang. Abang ada keterangan di Al-Quran duluan. Kalau yang kami baca dalam Al-Quran, contoh misalnya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Nah, kemudian kami diperintahkan la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Semuanya nabi, orang-orang suci, pilihan Tuhan. Kami tidak harus tersusun nabi ini. Cuman dikatakan dalam Al-Quran, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Dan kami beriman apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Itu aja bang, di iman kami itu kayak gitu. Tidak mesti harus, oh siapa dulu ya yang harus kita imani? Nabi siapa? Enggak ada yang kayak gitu. Oh kita harus beriman kepada Nabi Sulaiman dulu. Enggak boleh kita beriman kepada Nabi Isa sebelum beriman kepada Nabi Sulaiman. Enggak ada kaidahnya. Kayak gitu enggak ada bang. Yang pasti kami beriman kepada mereka nabi-nabi ini. Dan kata Allah, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan. Mereka semua adalah nabi maksum, orang-orang yang dijaga oleh Allah. Berarti tidak diketahui juga ya Abang Juma, kalau Sulaiman itu anaknya Daud, itu bukan, nggak ada hubungannya ya. Maksudnya nggak ada hubungan darah antara Sulaiman dengan Daud. Di kami itu ada ulama sejarah, mereka yang tahu tentang riwayat atau secara histori kenabian. Kalau saya hanya pendebat biasa aja bang, bukan ahli sejarah. Tapi yang saya tahu ketika Anda bertanya tentang iman kami kepada para nabi, ya kami beriman kepada Allah. Dan kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada para nabi.
Yang tadi itu Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya. Begitu saudara. Iya, iya. Berarti artinya urutannya tidak diketahui kalau kita melihat Al-Qurannya, Bang. Mana duluan, mana yang terakhir. Jadi untuk apa diketahui urutannya kalau urutan itu menyebabkan orang itu dikatakan anak dari ngintip cewek mandi, Bang. Salomo itu kan hasil dari ngintip cewek mandi kan. Daud itu kan. Dari Salah, Pak. Betseba. Salah, bukan. Bukan. Salah gimana sih? Baca tuh di Lukas itu. Daud memperanakkan Salomo dari istri siapa? Istri Uria itu, orang Het. Oh, salah gimana? Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa aku nambah sedikit ya. Kalau kita lihat Bible itu ya mirip buku sejarah ya, perjalanan-perjalanan hidup para nabi, autobiografi Yesus, perjalanan hidup si Paulus ya kalau di Bible. Tapi kalau Al-Quran itu murni firman Allah ya. 100% firman Allah itu Al-Quran. Jadi nggak akan ketemukan sejarah-sejarah tentang apa. Coba aku mau nanya autobiografi. Kemudian apa lagi tadi ya? Aduh lupa aku. Lanjut. Ya, coba aku mau nanya si Akal dulu, Kal. Yesus itu di Bible nabi atau Tuhan? Itu doang sih baru ke Banjuma. Kal, Yesus itu di Bible nabi atau Tuhan? Diam dulu kau, Pit. Kau ini kalau setiap kau ngomong kok kenapa kau setiap kau ngomong kok gemeter? Kal, Yesus itu di Bible nabi atau ya Tuhan? Tuhan. Kalau di Bukan nabi. Bukan. Yakin? Silakan Banjuma. Bukan nabi katanya. Silakan. Ya kalau dia bukan nabi, faktanya dia menerima firman, Bang. Yohanes 17:8. Lagi pula Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Yesus acap kali mengatakan bahwasanya seorang nabi itu tidak diterima kemudian di tempat asalnya. Itu Yesus sampaikan di Bible Anda sendiri. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan atau menyebut dirinya sebagai Elohim. Nah, ini bahayanya. Bahkan Yesus juga menyebut dirinya itu sebagai seorang rasul. Matius 6 nomor 4, Yohanes 4 nomor 44, Lukas 24 nomor 19. Di situ Yesus menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Itu dalil, Bang, di kitab Anda. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan nabi, maka akan semakin nampak kalau saudara Kristen ini memang bukan pengikut Yesus. Tapi Kristen ini adalah pengikut Kristus. Kristen bukan pengikut Yesus, tapi Kristen pengikut Kristus. Nah itu yang betul itu. Siapakah Kristen ini? Ya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang bukan nabi. Nah, lucu kan? Benang merahnya itu akan sampai ke sana. Bahwasanya setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus menubuatkan akan datangnya penyesat yang bergelar Kristus. Itu, Bang, berat itu. Materi itu berat. Materi yang sangat berat untuk orang Kristen. Iya, tapi begini ya, Bang. Sepengetahuan saya memang sebutan Yesus itu banyak. Ada juga yang mengatakan dia nabi begitu. Tetapi siapa sebenarnya Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan ini bukan sebutan untuk menegaskan keilahian Yesus. Jadi dalam perjanjian dia di sini kena di situ disebut sebagai Tuhan oleh para pengikutnya. Nah, itu. Ada dua kemudian, menurut pengetahuan saudara, apakah iblis itu ingin dituhankan? Itu ingin saya tahu secara jujur berdasarkan Bible.
Iya, kalau berdasarkan Bible, iblis itu ingin disembah, Bang. Ya, Iblis betul. selalu menyatakan ingin disembah, begitu. Makanya Yesus tidak pernah saya temukan, sembahlah saya, katanya tidak pernah. Karena itu adalah kata-kata iblis di dalam Bible kami. Oke. Gitu. Nah, bagus. Saya menghargai itu. Ketika kemudian di dalam Matius 4, cerita-cerita yang dituliskan kemudian oleh penulis Matius, kemudian Yohanes 8, pengakuan Yesus di mana iblis juga mau disembah dan seterusnya. Artinya kita sepakat bahwa iblis ini memang ingin dituhankan. Iblis ini memang ingin disembah. Pertanyaan saya, apakah Yesus mau dituhankan, mau disembah? Itu dulu. Apakah selama 33 tahun Yesus mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, ada dia menginginkan dirinya diibadahi, ada menginginkan dirinya untuk disembah, dituhankan? Adakah? Selama saya belajar Bible, saya tidak pernah menemukan Yesus itu pernah kemudian menginginkan dirinya disembah. Tetapi iblislah yang ingin disembah. Pertanyaannya kemudian, kalau Yesus tidak pernah minta disembah, Yesus tidak pernah mau diibadahi, lalu siapa yang disembah oleh Kristen ini? Siapa yang telah memperdaya saudara Kristen saya menyembah kepada Kristus ini? Bukankah kemudian Tuhan datang memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, mengajarkan dirinya bukan manusia dan bukan anak manusia, mengajarkan dirinya dia tidak pernah membentuk dirinya sebagai manusia, dan mengajarkan dirinya dia tidak serupa dengan makhluk? Lalu kenapa muncul kelompok Kristen menyembah kemudian sosok makhluk yang bernama Kristus ini? Siapa sebenarnya Kristus yang disembah oleh Kristen ini? Anak Maria? Nggak mungkin. Anak Maria nggak mungkin. Pernah nggak anak Maria minta disembah? Tidak pernah, Bang. Tidak pernah. Tidak Ya, pernah. tapi begini, Bang Juma, perlu Bang Juma ketahui ya. Iya. Apa Alkitab itu? mencatat beberapa kejadian di mana Yesus disembah oleh orang-orang begitu. Jadi Ya, berarti? yang pertama itu di dalam Matius 2 ayat 11 yang diceritakan bahwa setelah menemukan bayi Yesus, orang Majus itu lalu sujud menyembah dia. Mereka membawa persembahan emas, kemenyan dan mur untuk menghormati Yesus sebagai raja. Oke. Di Matius 28 ayat 16 sampai 17, setelah Yesus bangkit dari kematian, para murid-muridnya sujud menyembah dia. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja mereka. Begitu juga Bang Juma di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 31, seorang buta memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Setelah Yesus menyembuhkannya, orang buta itu sujud menyembah dia. Jadi dari beberapa ayat ini, Bang, yang penting dicatat bahwa semua kejadian ini Yesus tidak pernah melarang orang-orang untuk menyembah dia. Sebaliknya dia menerima penyembahan mereka sebagai bentuk pengakuan atas keilahiannya. Jadi walaupun Alkitab mengajarkan bahwa hanya Allah saja yang layak sembah, Yesus juga sendiri mengajarkan bahwa menyembah Allah harus dilakukan dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan terhadap Yesus itu tidak ada masalahnya dari ayat Alkitab, Bang Juma, ya. Jadi Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia menyelamatkan manusia. Oke, baik saudara. Saya hargai itu. Itu iman saudara. Tetapi bolehkah kemudian kita jujur terhadap isi Bible itu sendiri? Ketika Anda menguraikan kemudian orang Majus datang menyembah, orang Majus datang menyembah Yesus, kemudian Thomas menyembah Yesus, muridnya menyembah Yesus, orang yang buta habis disembuhkan menyembah Yesus, orang gila menyembah Yesus. Boleh tidak saya katakan bahwa Yesus sendiri menyembah kepada Elohim? Orang Majusi menyembah Yesus. Sekarang siapa yang Anda ikutin? Yesusnya menyembah Elohim, Anda menyembah Yesus. Berarti Anda ini pengikut siapa?
Di mana Yesus menyembah Elohim, Bang Juma? Tolong tunjukkan. Yohanes 8 nomor 24, nomor 22. Yohanes 4 nomor 22. Sebentar. Matius 26 nomor 39. Satu-satu Bang Juma. Yohanes Oke. 4. Silakan. Ya, Yohanes 4. Yohanes 4 nomor 22. Coba Anda baca. Oke. Jadi Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab dari bangsa Yahudi. Jadi sebentar ya Bang Juma. Jadi dalam konteks ini kan Yesus sedang berbicara dengan perempuan Samaria ya. Jadi perempuan Samaria itu menyembah gunung Gerizim, tempat Yesusnya memiliki kuil mereka. Jadi Yesus sebagai orang Yahudi menjelaskan bahwa keselamatan bangsa datang dari bangsa Yahudi. Karena Yesus menyembah nggak di situ? Jadi Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menyembah apa yang mereka termasuk kenal. Dirinya kan? Karena bukan termasuk Bang Juma. Karena Yesus di sini Nah, ini kerja iblis ini. Ini iblis ini yang sedang berkarya ini. Yesusnya menyembah, Bung. Yesusnya menyembah. Anda baca itu. Dia berdoa semalam-malaman. Yesus bersujud di dalam beribadah, mengangkat tangannya memohon kepada Tuhannya. Kok Anda katakan dia tidak menyembah? Anda ingin mengatakan Yesus ateis? Bukan Bang Juma, tetapi kejam kali Anda memfitnah Yesus. Yesus itu kan anak Allah, ya kan? Loh, jadi Anda ngerti nggak anak Allah itu? Anak Allah itu artinya hamba Allah. Wah, ini Bang Juma ini salah. Kalau hamba, Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Gimana ini saudara? Sebagai hamba. Karena Sekali Yesus lagi, melakukan kehendak Bapa. Ya itu berarti dia menghambakan diri. Yang namanya hamba itu, Bang, menghambakan diri. Artinya menundukkan diri, tunduk kepada perintah majikan. Yesus tunduk gak kepada perintah majikannya? Tunduk, berarti dia hamba. Ya, bukan majikannya Bang Juma, tetapi bapaknya. Bang Juma ini salah. Ya, Oke, maaf kalau gitu. Nah sekarang begini, Anda mengatakan Anda menjadi pengikut Yesus karena menyembah Yesus tidak pernah marah. Disembah tidak pernah marah. Nah, Anda kemudian mengikuti siapa? Mengikuti orang Majus. Kenapa tidak mengikuti Yesus? Sedangkan di dalam pola Matius ini, polanya, di situ diceritakan dengan sangat jelas bahwa iblis mengatakan apa? Ketika iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, lalu iblisnya memperlihatkan kemudian kerajaan dunia, memperlihatkan kemegahan dunia. Lalu iblis berkata, wahai Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berarti iblis ini mau disembah kan? Sedangkan Yesusnya sendiri mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Kristen menyembah Kristus. Siapa yang mau disembah selain daripada Tuhan? Iblis kan? Bukankah Tuhan itu yang di langit, yang di surga? Dan Tuhan tidak pernah bergelar Kristus. Tetapi kalian menyembah Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya bukannya ingin menyudutkan, enggak. Saya hanya ingin menggelitik. Sangat disayangkan kalau hidup di zaman sekarang yang begitu modern, kita bisa mengakses semua informasi dengan mudah. Sudah begitu bertemu dengan teman-teman Islam kita nih, yang ikhlas belajar Bible, memahami Bible, lalu mengajarkan kepada kita Bible. Kita mau sesat itu susah ketika kita menggunakan akal. Kenapa? Informasi datang dari mana-mana. Iblis minta disembah. Matius 4 nomor 8 nomor 9. Sembahlah aku, maka aku akan memberikan kemudian kerajaan kemegahan duniawi.
Siapa yang menguasai dunia hari ini? Orang yang beragama apa dan apa yang dia sembah? Penyembah Kristus kan? Mereka mendapatkan dunia enggak? Kemegahan dunia enggak? Mendapatkan kemegahan dunia. Syukran, Afida Medi. Itu jelas itu. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada dua kemudian entitas yang minta untuk disembah. Yang satu Allah, yang dua iblis. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kemudian pengikutnya menyembah kepada Allah. Nabi Isa demikian juga adanya. Nabi Muhammad demikian juga adanya. Ada enggak orang yang bisa menunjukkan seperti apa wujudnya Tuhan yang disembah oleh Nabi Abraham? Tak ada yang bisa menunjukkan. Ada enggak yang bisa menunjukkan wujud sembahannya Nabi Musa? Tak ada. Ada enggak bisa menunjukkan Tuhan yang disembah oleh Yesus yang disebut Bapa di surga? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang bisa menunjukkan kemudian wujud daripada sembahan Nabi Muhammad yang disebut Maha Suci lagi Maha Tinggi itu? Tak ada. Tetapi ada enggak yang bisa menunjukkan wujud Tuhannya orang Kristen? Ada. Tuhannya orang Kristen bertanduk 7, bermata 7, berupa roh, berupa manusia, berupa burung merpati. Itu. Jadi memang beda gitu loh. Nah, iblis mengatakan, semua kemegahan dunia yang telah kuperlihatkan kepadamu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berarti iblis ini memang mau disembah. Pertanyaan saya sekarang, Kristen ini menyembah siapa sih yang Kristen sebut Kristus itu? Ini pertanyaan serius loh kawan-kawan. Kalau Al-Quran kami kan mengatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihi salam datang mengajarkan dirinya menyembah kepada Allah. Aku ini adalah hamba Allah. Matius 26 nomor 39. Yesus kemudian sujud ibadah, berdoa, menyembah kepada Bapa yang ada di surga. Jelas itu. Tiba-tibanya Kristen muncul justru menyembah kepada Kristus. Siapa Kristus yang kalian sembah ini? Bukankah itu bukan Tuhannya Nabi Musa? Apakah Nabi Musa menyembah Kristus? Apakah Nabi Musa menyembah kemudian makhluk? Apakah Nabi Musa kemudian menyembah anak Maria? Tidak. Sekarang Kristen. Apakah Kristen menyembah makhluk? Menyembah. Apakah Kristen menyembah anak Maria? Menyembah. Apakah Kristen menyembah Kristus? Menyembah. Sama enggak sembahannya? Beda. Nah, ini saatnya kemudian saudara-saudara saya Kristen untuk menyadari itu. Bukan saya mau menghina, bukan mau menyudutkan, tidak. Tapi ego dalam beragama, tapi agama yang kita anut itu salah. Itu akan membuat kita menyesal di surga, di kehidupan berikutnya nanti di neraka. Islam juga begitu. Bukan cuma Kristen. Islam mengatakan imannya benar. Kristen juga mengatakan imannya benar. Tidak mungkin dua-duanya benar kan? Pasti satu yang benar, satu yang salah. Nah, apa tolak ukur sebuah kebenaran? Akal. Apapun itu. Ketika polisi melakukan penyelidikan, maka untuk menemukan inti kebenaran itu akal. Ketika TNI kemudian melakukan operasi, maka keberhasilan operasi itu adalah akal. Ketika seorang guru kemudian mengajar, keberhasilan murid-muridnya itu karena akal. Ketika siswa kemudian ingin berprestasi, maka prestasi itu diraih dengan akal. Semua kemaslahatan kehidupan manusia sampai kepada titik kesempurnaan ketika akal. Berarti iman pun kudu wajib akal. Kalau ada Tuhan yang tidak masuk akal, lalu buat apa akal ini dikasih oleh Tuhan? Mending jadi monyet. Kan begitu. Bahkan Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal budi.
Tidak pernah Yesus mengajarkan kasihi Tuhanmu dengan iman. Nggak ada. Karena dengan mengasihi Tuhan dengan akal, maka akan dengan sendirinya secara naturalisasi manusia itu sudah beriman dengan iman yang betul. Kenapa? Karena hasil dari manifestasi filter akal. Nah, itulah indahnya di Islam. Jadi muara dari kehidupan kita itu ujung-ujungnya adalah akal. Cocoklah Anda menggunakan nama akun akal, cocok. Tapi apalah arti sebuah nama ketika keyakinan tidak berlandaskan dengan akal. Tidak masuk akal Tuhan itu menjadi bayi. Tidak masuk akal Tuhan itu menjadi keju. Tidak masuk akal Tuhan itu seketika menjadi anak manusia. Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tuhan menjadi rendah. Tuhan menjadi tidak suci. Tuhan menjadi lemah. Tuhan menjadi bukan Tuhan. Tuhan dibunuh oleh makhluknya sendiri. Itu tidak masuk akal. Itu sudah tertolak. Itu sudah zalim namanya. Tapi lagi-lagi saya tidak sedang menghakimi. Saya hanya memberikan edukasi. Kebetulan saya dipercayakan untuk memberikan edukasi dari pihak Islam. Anda juga punya hak untuk memberikan edukasi dari pihak Kristen. Silakan Anda sampaikan. Kita kemudian saling menanggapi satu sama lain. Silakan, boleh Anda gunakan waktu sepanjang-panjangnya. Silakan. Ya, dari narasi Anda tadi mengatakan Tuhan itu terbatas jadinya ya Bang. Kenapa? Anda percaya nggak kalau Tuhan itu bisa berubah wujud menjadi manusia dan sambil mengawasi dunia ini dari sorga? Jadi kalau saya sih percaya bahwa Tuhan ketika dia berwujud manusia pun masih ada kuasanya untuk melihat segala sesuatunya dari sorga. Begitu Bang. Abang percaya nggak? Oke. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, anggaplah saya jadi seorang yang tidak menggunakan akal. Maka saya bisa mengatakan bahwa saya sedang berdiskusi dengan Tuhan yang sedang menjelma menjadi manusia yang bernama akal. Bisa. Kenapa tidak? Saya bisa beranalogi secara seimbang dengan narasi Anda. Bahwa orang Kristen boleh menuhankan Anda karena sebenarnya Anda itu adalah inkarnasi Tuhan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Yesus yang Anda tuhankan itu, kalau dia benar-benar Tuhan, ternyata dia adalah Tuhan yang tidak sadar kalau dirinya adalah Tuhan. Yes. Dalam Yohanes 13:13 dia mengatakan, katamu itu benar, aku adalah guru dan Tuhan. Hei, saudara, Anda juga bisa mengatakan itu. Apa yang berat untuk Anda katakan hal yang sama? Bisa kan? Kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Dan memang betul, aku ini adalah guru dan Tuhan. Boleh. Nah sekarang, Yesus sadar nggak kalau dirinya Tuhan? Tidak sadar. Begitu juga ketika Anda. Sebenarnya Anda ini adalah Tuhan yang datang main TikTok di sini bernama akal. Tapi Anda lupa kalau Anda itu Tuhan. Nanti setelah Anda terangkat ke langit, baru muncul kemudian manusia-manusia yang melantik Anda menjadi Tuhan. Kenapa dia mati, si akal ini mati? Oh, itu sisi kemanusiaannya. Bisa kan? Kalau Tuhan boleh sadar, boleh menjadi bukan Tuhan, dan dia tidak sadar kalau dirinya Tuhan, maka inilah yang sedang terjadi hari ini. Saya sedang berdiskusi dengan Tuhan yang melupakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Nanti penyembah-penyembahnya yang kemudian mengatakan dia itu Tuhan, cuman dia dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Oh, karena dia datang dalam rupa manusia. Kenapa dia ini? Oh, karena dia begitu dan bengono. Dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Karena kenapa? Kalau dia mengatakan dirinya Tuhan, maka dia habis dilempari oleh tentara Romawi dan juga orang Yahudi. Kan lucu Cak Ayu. Kok ada Tuhan kemudian turun level? Gimana? Katanya Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut maha itu kekal. Kemahakuasaannya kekal. Sedangkan yang disebut kekal itu tidak pernah berhenti meski sedetik. Artinya maha kuasanya yang kekal tidak pernah berkurang. Lah kalau dia jadi manusia gimana toh? Masih ada kuasanya di surga. Loh, berarti yang turun ke bumi ini bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah entitas absolut yang tunggal.
Jadi maksud Bang Juma, Tuhan bisa dikonsepkan secara real di dalam pikiran kita. Bukankah Anda bukan hanya sekedar pikiran, tapi Anda mengkonsepkan Tuhan menjadi bayi? Ya, Saudara, sadarkah itu? justru kekristenan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dikonsepkan secara utuh. Jadi ada selalu bagian misteri dari Tuhan yang tidak bisa dipahami manusia. Itu makanya di kekristenan mengatakan iman yang Tritunggal. Kenapa? Di dalam itu ada 3 pribadi yang dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Artinya apa? Iman kekristenan itu mengatakan Tuhan itu maha kuasa ketika kami mengakui bahwa kami tidak dapat mengkonsepkan Tuhan itu secara utuh. Oke. Itu kalau Anda kan mengatakan Tuhan itu satu, tidak bisa dibagi dan tidak serupa dengan apapun. Artinya Anda sudah mengkonsepkan Tuhan di situ. Begitu. Oke, saudara, baik. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, dari aspek mana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan tersebut 3 pribadi? Pribadinya 3. Dari konsep apanya? Fisik? Atau apa ini? Apanya? Apanya? Apa yang membuat Anda berpikir Tuhan itu memiliki 3 pribadi? Dari aspek apa? Sampai dipantau atau ditinjau atau diimani dia 3 pribadi? Dari aspek mana? Keberadaannya? Kehendaknya? Wujudnya? Atau apa? Yang membuat Anda menggiring opini bahwa Tuhan itu 3 pribadi? Dari aspek apa Anda menilai ini? Kenapa nggak 1000 pribadi? Atau 1 miliar pribadi? Nah, apakah kita butuh 1 miliar pribadi atau 2 pribadi atau 3 pribadi saja? Mari kita lihat. Anda melihat dari aspek mana sampai Anda mengatakan Tuhan itu 3 pribadi? Iya. Silakan. Ketika saya mengatakan Tuhan dalam 3 pribadi, artinya apa? Tuhan menunjukkan dirinya kepada manusia di dalam 3 cara. Yang pertama, 3 cara. Ya. Yang pertama disebut dengan Bapa, di mana dia dikatakan Bapa berada di dalam surga. Oke, Dan di surga kedua, Bapa. Firman Allah yang menjadi daging, Jadi yaitu daging. Yesus Kristus. Yesus. Dan setelah kepergian Yesus, Yesus juga mengatakan bahwa setelah kepergian dia, maka akan datang roh penolong. Roh penolong. Oh itu. Oke, baik. Nah sekarang ketika Tuhan ini disejajarkan menjadi 3, masing-masing pribadi berdiri kemudian pada pribadi masing-masing. Apakah mereka satu kehendak? Ya, mereka satu kehendak. Lah itu namanya satu pribadi, Cak Ayu. Bukan, Pak. Loh, bagaimana Anda mengatakan dia 3 pribadi satu kehendak? Yesus mengatakan apa ketika dia datang ke atas muka bumi? Ketika dia berdoa, aku datang bukan atas kehendakku. Ada berapa kehendak antara Yesus dengan Bapa? Ada berapa kehendak? Di situ Yesus menegaskan Ada berapa kehendak, Bang? kesaksian tentang Bapa tentang dia, Bang Juma. Itu yang Enggak. Ini kan tadi berbicara mengenai pribadi, saudara. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda 3 pribadi. Saya akan buktikan bahwa 3 pribadi ini juga adalah 3 kehendak yang berbeda, bukan satu kehendak yang berbeda. Saya ingin melihat secara akal bagaimana Anda menerawang iman Anda, apakah itu sampai kepada akal atau tidak. Ketika tangan Anda buntung, kena tebas, kemudian tangan Anda memiliki kehidupan sendiri, memiliki pribadi sendiri, memiliki tubuh sendiri, dan memiliki kemudian kehendak sendiri. Apakah Anda masih bisa dikatakan bahwa tangan itu adalah punya Anda, sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri? Dia punya pribadi sendiri. kita tidak bisa menganalogikan itu. Bagus sekali. Berarti analogi apa yang sedang Anda bangun? Tuhan satu tapi 3 pribadi. Ternyata dalam hal ini tangan yang tadinya satu dipotong lalu memiliki pribadi baru, memiliki kehidupan sendiri, memiliki kehendak sendiri. Anda ampun, tidak bisa diserupakan dengan analogi tersebut. Lalu mana
Mana hebatnya tadi 3 pribadi itu mana? Kan jadinya mati akal kita jadinya. Ayo, bagaimana mungkin ada 3 pribadi, 1 hakikat? Ketika kemudian Yesus mau makan, Bapa yang di surga tidak mau makan. Yang satunya mau jalan-jalan. Yang satunya mau tidur. Yang satunya sedang bahagia, yang satunya lagi sedih. Kayak mana ceritanya itu dikatakan 1 hakikat? Itu bukan 1 hakikat, saudara. Tapi 3 entitas yang berbeda. Dengan konsep kepribadian yang berbeda dan kehendak yang berbeda. 1 adalah Tuhan, 2-nya adalah makhluk. Iya, kalau menurut Bang Zuma seperti itu ya. Tetapi di Biblos atau di Alkitab itu berbeda dengan apa yang Bang Zuma pikirkan. Oke. Jadi begini saudara. sedikit. Ketika Yesus telah bangkit dan naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini juga bagian dari diri Allah sendiri. Begitu. Jadi makanya Yesus pergi baru datang Roh Kudus. Di situ kita harus berpikir agak kritis. Kenapa sih mesti Yesus pergi dulu baru Roh Kudus itu datang? Kan seperti itu. Artinya perbedaan yang ada di dunia ini itu hanya ada 1 begitu. Jadi ketika Yesus dia hingga kedatangan Yesus yang kedua kalinya lagi, begitu Bang Zuma. Jadi sebenarnya gini saudara, yang Anda sebut Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena roh kebenaran atau roh penghibur yang datang atau Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Bukankah Tuhan itu maha berkata? Penguasa itu seenak dia. Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sedangkan yang datang di dalam Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia juga pesuruh. Dia juga hamba. Posisinya sama seperti Yesus berarti. Kenapa Anda tidak menggunakan dalil seperti agama politeisme atau animisme yang lain? Mereka sampai Tuhannya itu sampai ribuan. Kenapa tidak gunakan itu aja, Bang? Ada Tuhan yang menjaga sawah, padi, kebun duren. Ada Tuhan yang menjaga kemudian empang, tambak lele. Lain lagi yang menjaga tambak buaya. Ada juga yang menjaga kemudian gunung. Ada yang menjaga sawah. Ada juga Tuhan yang menjaga petir. Ada juga menjaga awan. Ada yang mengatur ritme hujan. Ada juga yang mengatur ombak. Ada yang mengatur angin. Ada yang mengatur kemudian jabatan, daratan. Kenapa Anda tidak seperti itu? Biar lengkap, saling melengkapi satu sama lain. Sayang kalau cuma 3. Sayang. Kenapa? Karena Yesus ketika dia datang, dia mengaku, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan harus di backup lagi dengan Tuhan yang lain. Kenapa harus kurang, Bang? Coba, ketika Yesus mati, apa kata orang Kristen? Ya kami kan masih ada Bapa di surga. Nah, kalau di bumi Yesus mati, sampaikan aja ada di planet Mars yang siaga 1, ada yang di Pluto sudah siap-siap meluncur kalau ada apa-apa dengan Tuhan yang ada di bumi ini. Bilang aja kayak gitu. Biar sempurna gitu loh. Pemahaman akal-akalan Anda dalam konsep bertuhan. Ketika Tuhan saya mati, masih ada 2 cadangan. Kapan ada yang terjadi huru hara besar, maka Tuhan yang senior akan turun. Kayak gitu. Tapi apakah seperti itu ajaran Yesus? Tidak, saudara. Tidak. Yesusnya dalam Yohanes 17 jelas mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan.
Dan pada saat Yesus mengatakan, engkau satu-satunya Tuhan, pada saat itu aku adalah utusan. Jangan diganggu gugat satu-satunya Tuhan itu dengan mencampur adukan. Masuk Yesus juga di situ sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang satu hakikat dengan yang satu-satunya. Tidak. Siapa yang ngajarin itu? Cuman sekarang ini adalah yang perlu dipahami. Ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang ingin dituhankan, yaitu iblis. Matius 4, nomor 8, nomor 9. Itu yang saya uraikan tadi. Lukas 4, nomor 6. Bagaimana iblis kemudian mengatakan, aku memiliki kuasa di dunia ini dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Matius 4, nomor 8, nomor 9. Siapa yang menyembahku, maka aku akan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadanya. Kan ada yang sanggup memberikan kemegahan dunia ini, yaitu iblis. Nah, bisa ndak iblis itu mengaku Kristus? Itu pertanyaan saya. Ya, kelihatan buahnya Bang Juma ya. Ketika seorang yang mengaku, Anda pun bisa mengaku Anda adalah Kristus, tapi kita kan lihat buahnya. Pertanyaan saya, saudara, bisa nggak iblis mengaku Kristus? Belum pernah terjadi Bang Juma iblis mengaku Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Iblis bisa mengaku Kristus. Waspadalah, akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku, dengan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus tuh. Berarti iblis penyesat bisa mengaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Sedangkan Kristus bisa terindikasi juga iblis. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada Kristus. Kristen pengikut Kristus. Coba ditelaah dulu itu ucapan Yesus itu. Al-Quran mengatakan, wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang mengaku Kristus. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari Yesus, bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Paulus mengaku di dalam Galatia 5. Aku kemudian, Galatia 1, dia mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Sebagai rasul. Oh ya? Kalau dia dipilih sebagai rasul dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa dia tidak pernah bertemu Yesus? Kenapa setelah Yesus terangkat ke langit, baru ada Kristus datang kepadanya? Kristus yang mana ini? Pernah serong. Gapa balu lada. Iya, memang sebelum bertobat, Paulus itu kan yang dinamakan Saulus, selalu menyakiti hati para murid-murid Yesus karena dia yang menganiaya murid-muridnya Bang Juma. Jadi Paulus itu adalah salah satu orang yang dikatakan Yesus bahwa apa yang tidak kadang dipakai dunia, Allah dapat memakainya. Makanya Paulus itu sebuah karya Tuhan yang begitu nyata, yang menjadikan bahwa siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Begitu Bang, bukan ke arah negatif Allah lihat. Jadi Paulus bertemu dengan Yesus itu ketika perjalanan ke Damsyik. Baik, itu jelasnya. Baik. Saya ingin Anda jujur kepada kita semua di sini. Di dalam Matius 12 ada orang yang bertaubat, yang kerasukan kemudian 8 iblis di dalam tubuhnya, yang justru
semakin jahat setelah dia bertobat. Itu tertulis di dalam Matius 12:43. Data sebelumnya, Matius 12 nomor 38 dikatakan angkatan jahat yaitu orang Farisi meminta sebuah tanda dan tidak diberikan sebuah tanda kecuali tanda Yunus. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Setelah itu dia keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi. Berarti itu adalah tanda angkatan jahat. Anda mengerti tanda? Simbol. Simbol merek. Tanda pengenal. Jadi kalau ada yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tertulis di mana? Matius 12. Nomor 38 sampai nomor 42. Atau sampai nomor 41. Nah, sekarang permasalahannya adalah, Anda mengatakan Paulus itu tadinya adalah pelaku dosa, lalu bertobat. Setelah itu bla 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 bla. Padahal nubuatan untuk orang Farisi angkatan jahat ini adalah justru dia semakin jahat setelah dia bertobat. Apabila roh iblis keluar dari manusia yang sudah bertobat itu, lalu kemudian ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu, ke orang yang bertaubat itu. Maka pergilah ia dan mendapati orang yang bertobat itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu iblisnya keluar kembali dan mengajak 7 roh iblis yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan terjadi atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang bertobat lalu tiba-tiba menjadi rasul? Menjadi orang benar, menjadi orang yang berpura-pura baik, dan mengajarkan kemudian kebangkitan pada hari ketiga. Siapa dia? Dan cuma angkatan jahat yang Anda katakan, Anda salah mengerti tentang bahwa Anda mengatakan yang percaya kematian dan kebangkitan Yesus adalah angkatan jahat. Anda salah. Jadi angkatan jahat, ya, sebentar Bang. Angkatan jahat yang dimaksudkan di situ adalah kenapa? Karena orang-orang itu menolak Yesus dan menyalibkannya. Begitu, bukan karena orang yang percaya bahwa Yesus telah disalib, mati dan bangkit kembali. Begitu. Salah. Angkatan jahat di situ tidak ada yang kayak gitu, Bang. Angkatan jahat yang dimaksud ahli Taurat dan orang Farisi. Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit. Itu tanda untuk siapa? Ya, itu tanda untuk semua manusia bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Saudara, mohon maaf, saya diskusinya kalau sudah mulai ngantuk, Anda kelihatan sudah mulai ngantuk, udah mulai mabut, Anda lebih baik istirahat. Karena saya membaca dalil sia-sia kan. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Sudah disebut padahal. Angkatan jahat, angkatan tidak setia. Angkatan jahat bertobat. Angkatan jahat kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya. Angkatan jahat jauh lebih jahat setelah dia bertobat. Itu dalil, Bung. Pertanyaannya, siapa yang percaya hari kebangkitan pada hari ketiga? Kristen. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat, bukan? Oke, saudara, silakan Anda